Harta terbesar kita adalah Roh Kudus. Dan senjata kita yang terhebat adalah doa. Dan pengharapan kita yang terkuat adalah firman Tuhan. Ya, makanya kalau ingin hidupnya diberkati, jangan jauh-jauh dari itu ya. Ya. Oke. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Salam dahsyat Talitakum. Bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara semua, malam hari ini kita akan membahas tentang bersabar dalam penderitaan. Kita ambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari judul perikop ini adalah bersabar dalam penderitaan. Bagaimana supaya kita ini saat menghadapi penderitaan atau cobaan itu bisa bersabar. Dalam perikop ini Tuhan ini supaya kita belajar punya hati seorang petani dan punya hati seorang Ayub. Karena dikatakan pada ayat yang ke-7 katakan demikian, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Tuhan datang di sini bukan berarti bahwa kita akan dicabut nyawanya, tidak. Kedatangan Tuhan karena bicara soal panenan atau soal kesabaran, jadi Tuhan akan datang untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan panen rayanya.
Maka dikatakan demikian, sesungguhnya petani menantikan hasil berharga dari tanahnya, dan petani sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita akan belajar, saat penderitaan datang, kita akan belajar punya hati seorang petani. Yang kedua, Allah juga menyatakan belajarlah supaya bisa menjadi seorang Ayub. Ayat 11 dikatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Belajar seperti Ayub. Apa yang Tuhan sediakan pada Ayub ketika Ayub bisa bersabar dalam penderitaan? Yuk kita baca. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Tuhan menyediakan kepada Ayub yang mau bersabar dalam penderitaan, hasilnya 2 kali lipat. Tuhan mengajarkan dalam penderitaan yang kita alami sekarang harus punya hati seorang petani dan punya hati seorang Ayub. Seorang petani, ada 5 syarat ketika kita bisa bersabar punya hati seorang petani di dalam penderitaan. Kembali kepada Yakobus 5. Ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Jadi kalau kita punya hati seorang petani atau hati seorang Ayub, satu, harus bersabar dan teguh hati. Kemudian ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya, ada 2 lagi, yaitu jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Kemudian ayat yang ke-10, 11 dikatakan, dan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Tekun. Jadi kalau kita ingin menerima kedatangan Tuhan yang akan menyatakan mukjizat bagi kita, ada 5 perintah Tuhan. Yaitu 1, sabar. Yang kedua, teguh hati. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Yang keempat, jangan saling mempersalahkan. Dan yang kelima, tekun. Sabar itu artinya bisa menahan emosi dan bisa menahan keinginan. Itu adalah sabar. Teguh hati itu adalah tidak akan goyah atas apa yang telah dipercayainya atau diyakininya. Meskipun dicobai dengan segala macam, itu namanya teguh hati. Jangan bersungut-sungut, itu artinya kita jangan menggerutu saat pencobaan datang. Kemudian jangan saling bersalahkan. Ingat-ingat, kita tidak usah mencari kambing hitam. Karena kambing hitam itu harganya mahal. Ya, tidak usah. Ya, kemudian yang kelima, tekun. Apa itu tekun? Taat dan setia. Nah, di sini katakan kita belajar seperti seorang petani. Seorang petani itu begitu nanam bibit, bukan berarti dia tengok-tengok atau diam saja sambil bayangkan nanti aku pasti panen raya. Tapi kalau dia tidak mau
melakukan tugasnya dengan sabar, teguh hati, dan tekun, tidak akan bisa panen raya. Contoh, mengapa Tuhan mengajarkan supaya kita punya hati seorang petani? Seorang petani itu ada pekerjaan atau tugas yang dilakukan rutin, sabar dan tekun. Jadi misalnya, begitu petani dan nanam bibit, kemudian yang dia lakukan setiap hari dan rutin dilakukan adalah hari ini dia ngurusi soal pengairan. Besok dia nangani soal mencabut gulma-gulma atau rumput-rumput. Besoknya dia ndangir tanahnya supaya gembur. Besoknya lagi dia mupuk. Besoknya lagi pengairan. Terus mengambil gulma, terus ndangir, mupuk. Itu dilakukan dengan sabar. Menahan emosi dan menahan keinginan. Kemudian tekun taat dan setia itu dilakukan. Itu hati seorang petani. Kemudian yang kedua, ada juga ketika pencobaan datang, itu harus teguh hati, tidak bersungut-sungut dan tidak saling bersalahkan. Misalnya, ketika petani nanam benih, kemudian bulan berikutnya musim kemarau, maka dia tetap teguh hati, tidak goyah atas apa yang diyakininya pasti akan panen raya, tapi dia akan berusaha mencari air. Apapun yang terjadi, dia tidak bersungut-sungut dan dia tidak mempersalahkan musim. Kenapa itu tanah harus kering? Tapi dia selalu berusaha untuk mencari air. Kalau dia tidak punya hati yang teguh, maka tidak akan bisa panen. Tidak hanya kemarau, tapi juga ketika menghadapi musim banjir, seorang petani meskipun hujan basah, dia coba untuk menguras yang namanya air dalam sawahnya itu. Dia tidak berpikir nanti masuk angin atau tidak. Teguh hati, tidak sungut-sungut dan tidak saling persalahkan. Dia tidak menyalahkan hujan, kenapa harus ada hujan? Kemudian itu baru namanya musim. Belum ketika menghadapi yang namanya wabah, yaitu hama wereng atau hama tikus. Kalau hama wereng, dia pun akan berusaha dengan teguh hati, tidak bersungut-sungut dan tidak saling bersalahkan, mencoba untuk mengatasi hama wereng itu. Apalagi hama tikus. Tikus itu datangnya sore sampai malam hari. Maka seorang petani itu harus teguh hati, harus tidak bersungut-sungut dan tidak bersalahkan, karena dia akan semalaman suntuk menjaga sawahnya supaya tikus tidak masuk dalam sawahnya. Kalau kita tidak punya hati seorang petani, tidak bisa panen raya. Kedatangan Tuhan. Tetapi jika nanti ternyata dalam menghadapi penderitaan, kita ini bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, hati-hati. Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat, hendak membawa kado mujizat. Asal kita sabar dan teguh hati. Tetapi jika kita dalam menghadapi pencobaan bersungut-sungut dan saling bersalahkan, apa kata firman? Katakan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kalau sampai nanti kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, Tuhan yang sebenarnya mau datang membawa kado mujizat akan menjadi hakim di ambang pintu kita. Dia membawa palu untuk menghantam kita. Kenapa? Kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jadi, kalau kita ingin bisa panen raya atas benih yang kita tanam, syaratnya ada 5. 1, sabar. Yang kedua, teguh hati. Yang ketiga, tidak bersungut-sungut.
Yang keempat, tidak saling mempersalahkan. Dan yang kelima, teguh. Dari kelima itu, ada satu tambahan lagi pada ayat yang ke-10 demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan, selalu katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi juga yang kedua, tidak hanya belajar punya hati seorang petani, belajar punya hati seorang Ayub. Ayub itu juga punya kesabaran. Dia bisa menahan emosi. Dia juga sering menahan keinginan-keinginannya. Ayub adalah orang yang sangat kaya di dalam urut. Ya. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Tetapi anak-anak itu, anaknya Ayub itu seringkali pesta pora. Kita baca Ayub, belajar seorang Ayub. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ayub takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ketiga sampai 5 dikatakan demikian. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Yang pesta pora anak-anaknya. Kalau orang pesta pora bermabuk-mabukan, seringkali kehilangan akal sehat. Nah, kalau sudah kehilangan akal sehat, biasanya muncul yang namanya kata-kata sia-sia atau kata-kata kutuk. Mungkin mengutuk orang, mungkin mengutuk Allah. Anaknya yang berpesta pora, tetapi yang menebus dosa adalah Ayub. Ayah anaknya ini sering kali pesta pora, tapi Ayub sabar. Dia menahan emosi, menahan keinginan-keinginannya. Dia berharap bahwa anaknya suatu saat pasti akan sadar. Sabar. Ayub. Kemudian dikatakan tentang teguh hati. Nah, di sini katakan teguh hati itu adalah apa yang diyakininya tetap dia pegang teguh meskipun pencobaan datang. Kapan Ayub dapat pencobaan? Ketika para malaikat atau anak-anak datang menghadap Tuhan, di antaranya ada iblis. Inilah pencobaan yang Ayub terima. Ayat yang ke-6, ayat 1, ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu pujian dari Allah. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan Ayub telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Artinya, karena Ayub engkau berkati dalam kehidupannya, entah harta bendanya, entah anak-anaknya, jadi kalau dia taat kepadamu, menyembah engkau, takut kepadamu, wajar. Coba kalau dia tidak punya apa-apa, dia pasti akan mengutuki engkau. Itu kata iblis. Karena Allah tahu bahwa Ayub adalah anak yang sangat dikasihi Allah, dia sungguh-sungguh tekun, sabar, teguh hati akan apa yang dia inginkan, maka Allah mengatakan demikian. Ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Karena Allah mengizinkan Ayub mendapat pencobaan dari apa yang dimilikinya. Iblis tahu yang dimiliki Ayub itu adalah harta benda dan anak-anak. Maka iblis turun ke dunia dan betul-betul menghabisi kepunyaan Ayub. Iblis sanggup mengubah perampok jadi pembunuh, membunuh anak-anak Ayub dan merampok harta bendanya. Iblis sanggup mengubah kilat menjadi api dan membakar semua harta Ayub dan mematikan anak-anaknya. Iblis bisa membuat angin jadi badai untuk membunuh anak Ayub dan menghabiskan harta benda Ayub. Satu orang yang mengikuti anak-anak Ayub laporan kepada Ayub dan mengatakan, hanya aku yang selamat, maka aku memberitahukan semua itu kepada Tuhan. Ayub meskipun dicobai dengan seperti itu, Ayub tetap teguh hati, dia tetap percaya kepada iman yang diyakininya itu. Maka dia menjawab demikian. Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap teguh hati ketika pencobaan datang. Bahkan Ayub meskipun dicobai seperti itu, Ayub tidak saling mempersalahkan. Dia tidak menyalahkan orang, dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena dikatakan pada ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu, dalam pencobaan yang diterima Ayub, harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut.
Ayub tidak mempersalahkan siapa-siapa. Dia merenungkan diri. Ya, bahkan dia tidak menyalahkan Allah. Tapi seringkali ketika kita menerima pencobaan yang datang bertubi-tubi, kita seringkali mempersalahkan orang, kemudian mempersalahkan Tuhan. Akhirnya mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ayub tetap teguh hati dan Ayub tidak mempersalahkan baik orang ataupun Tuhannya. Kenapa? Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula akan pergi ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tahu dan percaya bahwa semua yang dia dapatkan berasal dari Tuhan. Kalau sampai ini hilang, ya tidak apa-apa untuk milik Tuhan. Dia tidak kecewa. Dan dia tetap memuji Tuhan. Yang kedua, kenapa Ayub mengatakan demikian? Jika Tuhan yang memberi dan bukan Tuhan yang mengambil, mustahil bisa diambil. Dan jika Tuhan yang memberi, sekarang diambil, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Asal selalu memuji nama Tuhan. Ayub, belajarlah seperti Ayub. Sabar, teguh hati, tidak saling mempersalahkan. Kemudian berikutnya ada yang namanya harus tekun, kemudian juga tidak bersungut-sungut. Tekun. Kita baca Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Perhatikan ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia," seperti Ayub, "yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Perhatikan kata-kata ini. Ayub tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan Ayub untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tidak ada alasan Ayub menerima seperti itu, tetapi karena bujukan iblis dan Allah mengizinkan untuk iblis dicobai oleh Allah, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai, dan sungguh-sungguh harta benda habis, anak-anak Ayub mati semua, tetapi Allah tetap memuji Ayub, mengatakan bahwa dia tetap tekun dalam kesalehannya. Maka demikianlah kata iblis. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapannya." Iblis mengatakan demikian. Iya, karena Ayub kau beri kesehatan yang bagus. Coba kalau Ayub punya penyakit, pasti dia akan mengutuki engkau. Itu kata iblis. Dan Tuhan mengizinkan lagi Ayub dicobai dengan mengatakan demikian. Ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya."
Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Allah mengatakan kepada iblis, nah dia dalam kuasamu, tapi jangan kamu sentuh nyawanya ya. Kenapa Allah mengatakan dia dalam kuasamu? Karena ketika Adam Hawa berbuat dosa, Allah mengutuk kepada iblis demikian. Kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-14. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kutukan Allah kepada ular, yaitu ular atau iblis ini, malaikat yang bernama ular, ini dikutuk menjadi binatang terkutuk. Itu asal mula iblis, malaikat yang dikutuk. Karena apa? Dia telah menipu Adam Hawa untuk melanggar perintah Allah makan buah pengetahuan. Kemudian kutukan Allah kepada iblis, dengan perutmu engkau akan menjalar. Artinya sebelum ular dikutuk berjalan dengan kaki, setelah dikutuk berjalan dengan perut. Kalau berjalan dengan kaki jalannya lurus, kalau dengan perut licik dan licik. Maka Paulus mengatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang, kelihatannya bagus, ternyata menyesatkan. Dan kutukan berikutnya, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Artinya semua yang terbuat dari debu tanah menjadi makanan iblis, di bawah kuasa iblis. Padahal yang terbuat dari debu tanah adalah daging manusia dan dunia. Sejak saat itu daging manusia dan dunia sudah di bawah kuasa iblis. Jadi kalau Ayub kemudian dicobai dan Allah mengatakan bahwa yang namanya daging, yang namanya harta dunia itu hendak dicobai oleh iblis, Allah mengatakan, nah dia dalam kuasamu, karena memang itu jadi kuasamu, yaitu daging dan dunia. Demikian juga ketika soal kesehatan, Allah juga mengatakan dia dalam kuasamu. Maka iblis turun dan diizinkan untuk mencobai Ayub. Ayub seketika kena bar yang busuk dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Ayub mendapat pencobaan yang sedemikian besar. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, kemudian dagingnya membusuk. Tetapi Ayub tetap saja teguh hati, percaya pada apa yang diyakininya. Dan Ayub meskipun seperti itu, dia juga tidak saling mempersalahkan. Mengapa seperti itu? Karena iblis bingung ini. Ketika Ayub dicobai dengan harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, kesehatannya habis, Ayub tetap teguh hati. Makanya iblis mencoba untuk merusak pikiran istrinya. Kembali kepada Ayub 2. Ayub 2 ayat yang ke-7, ke-8 sampai dengan 10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9 ya. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
Kira-kira perkataan ini enak didengar apa tidak? Istrinya Ayub pikirannya dikuasai iblis. Maka mulutnya juga dipakai iblis untuk membuat Ayub jatuh dalam kuasa dosa dengan mengatakan, "Hai suamiku, sekarang harta bendamu habis. Anak-anakmu mati semua. Sekarang kau busuk seperti itu. Apakah engkau masih bertekun dalam kesalahanmu? Apakah engkau masih tetap akan tekun berdoa? Apakah engkau masih tetap tekun menggereja? Apakah engkau masih tetap tekun melayani Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau." Itu kata istrinya. Saling mempersalahkan. Tetapi Ayub meskipun dipersalahkan oleh istrinya dan disuruh untuk menyalahkan Tuhannya, Ayub menjawab demikian pada ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak bersungut-sungut meskipun pencobaan datang yang bertubi-tubi dan sangat dahsyat seperti itu. Bersabar dalam penderitaan. Allah mengatakan belajarlah seperti Ayub. Iblis tetap tidak tinggal diam. Bagaimana supaya Ayub yang dipuji Allah, orang yang sangat salah, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dicobai dengan segala macam cara, tetap tidak goyah imannya, teguh hati. Maka iblis mulai mempengaruhi pikiran tiga sahabatnya untuk mendatangi Ayub supaya Ayub berbuat dosa. Ayub 2 ayat yang ke-11. Tiga sahabat Ayub dikirim. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub. Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Shofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Tujuan pertama untuk menghibur Ayub supaya Ayub tidak putus asa. Karena dia mendengar bahwa Ayub kena sakit penyakit. Begitu sahabatnya datang melihat Ayub kena penyakit bara yang seperti itu, maka dia katakan ini pasti penyakit kutuk. Mengapa penyakit kutuk? Karena dalam perjanjian lama itu penyakit bara atau penyakit darah itu dianggap penyakit kutuk seperti kusta dan lain-lain. Ya. Itu ketika melihat Ayub punya penyakit seperti itu, inilah kata tiga sahabatnya. Kita baca Ayub 4. Ayub yang dulu menjadi pemberi berkat, sekarang dia orang yang merasa kena laknat, kata sahabatnya. Demikian. Ayub 4 ayat 3 sampai dengan 9. Sesungguhnya engkau Ayub telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut.
Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Sahabatnya bicara tentang masa lalu Ayub yang sangat berbuat baik dan seringkali menolong sesamanya. Tetapi begitu melihat bahwa dia menderita, maka seperti orang kesakitan. Ya, orang-orang yang tidak punya kuasa apa-apa, putus asa. Nah, begitu melihat penyakit barah yang seperti itu, inilah kata sahabatnya. Ayat 7 sampai dengan 9. Ayub, camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Artinya apa? Tidak ada orang yang jujur kok sampai ditimpa malapetaka. Tidak ada orang yang tidak bersalah kok binasa. Jadi kalau sama Ayub kena penyakit seperti ini jangan-jangan karena Ayub bersalah atau Ayub dikatakan tidak jujur. Ayat 8 dikatakan demikian. Yang telah kulihat, kata sahabatnya, yang telah kulihat bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jika Ayub terlihat seperti ini, berarti Ayub dulu pernah berbuat jahat. Hukum tabur tuai. Itu kata sahabatnya. Ayat 9 dikatakan demikian. Mereka binasa oleh napas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Sahabatnya mengatakan bahwa Ayub kena penyakit seperti ini karena Ayub itu berbuat dosa dan kena kutukan dosa. Ketika Ayub dikatai seperti itu, dia juga tidak mengutuk orang lain, tidak mempersalahkan orang lain. Tetapi inilah kelemahan Ayub. Dia mengutuk dirinya sendiri. Kita baca Ayub 3 ayat yang ke Ayub 3 ayat yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Dia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa aku tidak mati saja daripada hidup seperti ini? Itu kata Ayub. Yang kedua, dia mengutuk lagi dirinya sendiri pada ayat yang ke-16. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur? Anak gugur itu adalah anak yang mati dalam kandungan karena keguguran. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Dia mengutuk dirinya sendiri. Itu Ayub. Nah, kita belajar. Karena seringkali ketika kita mencoba untuk bertahan, berbuat yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan ketika iblis mencobai kita, seringkali orang lain mengatakan kepada kita, lihat orang yang katanya bisa menyelamatkan dunia, sekarang dia tergantung di kayu salib. Orang-orang mengatakan, bahkan penjahat yang disalibkan juga mengatakan, katanya engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah aku. Orang-orang mengatakan, orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan. Ketika pencobaan datang, seringkali orang-orang yang percaya pada Tuhan tidak teguh hati. Begitu teguh hati, dia bisa jatuh karena apa? Mengutuk dirinya sendiri. Itu Ayub. Nah, sekarang bagaimana
caranya supaya Ayub bisa menjadi seorang petani, bisa panen raya. Karena iblis mencobai Ayub. Apakah dia tekun setiap hari? Apakah dia sabar? Ternyata dia sabar dan tekun setiap hari. Apakah dia tetap teguh hati? Ternyata tetap teguh hati. Apakah dia tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan ketika pencobaan datang? Dan memang tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan. Maka biasanya jatuh di dalam dosa pribadi. Kemudian apa yang dilakukan Ayub? Nah, kalau Anda baca kitab Ayub, bagaimana Ayub ini mulai jatuh di dalam pencobaan dan jatuh di dalam kata-kata kutukan diri sendiri, itu ditulis sampai 42 bab. Caranya bagaimana? Yuk kita baca. Wah, Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Zaman dulu kalau orang sungguh-sungguh menyesal, bertobat, dia duduk dalam debu dan abu. Kemudian abu disiramkan ke dalam tubuhnya, menandakan debu kembali menjadi debu. Bahwa aku orang yang tidak berguna, aku orang yang tidak berharga. Maka dia menyesal. Tetapi tidak hanya sekedar duduk dalam debu dan abu. Yang paling penting tadi dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataan. Dia pernah mengutuk diri sendiri, harus dicabut. Mengapa dicabut? Karena seringkali kita ini memberi nama pada diri kita sendiri seperti terjadi apa yang kita beri nama itu. Contoh, ada beberapa orang sebelum dipilih dan diutus Tuhan, Tuhan itu mengganti atau mengubah namanya. Contoh, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus, Saulus menjadi Paulus. Begitu nama baru diberikan kepada Allah, maka sungguh-sungguh orang itu berjalan seperti nama baru itu. Demikian juga jika hari ini Anda telah menyebut, mengganti, mengubah nama Anda pun akan berjalan seperti apa yang telah Anda namai diri Anda. Misalnya, ketika Anda jatuh di dalam pencobaan kebangkrutan, banyak utang, banyak masalah, dan Anda mengatakan, mengubah nama Anda dengan kata-kata, aku ini memang manusia sial, selalu membuat repot orang. Hati-hati. Anda telah mengubah nama Anda menjadi orang sial. Dan betul-betul apa yang Anda jalani merugikan orang senantiasa. Seringkali ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, Anda mengatakan kepada diri Anda, aku ini orang yang lemah, tidak berdaya, orang yang tidak pernah bisa berhasil. Anda telah menamakan dirinya, menama diri Anda, mengutuk diri Anda, menjadi orang yang benar-benar tidak pernah berhasil. Apakah Anda pernah mengubah nama Anda? Jika Anda ketika pencobaan terjadi, pernah mengubah nama Anda, cabut perkataan itu. Itu Ayub. Petani ada juga yang tidak teguh hati.
Petani ada yang juga bersungut-sungut. Petani ada juga yang saling bersalahkan. Dia ketika ada hama warang datang, yang disalahkan warangnya. Tidak dia sendiri. Bagaimana aku bisa mengatasi hama warang ini? Ketika hama tikus datang, dia menyalahkan tikusnya. Tikus itu kan butuh makan. Yang paling penting, bagaimana cara kita supaya tikus-tikus itu tidak bisa masuk dalam sawah kita. Tetapi seringkali kita menyalahkan orang lain. Jika orang lain tidak kita salahkan, kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Waduh, hama tikus datang. Wah, pasti aku tidak akan bisa panen. Ya tidak panen. Karena Anda dikalahkan dulu oleh pikiran Anda. Kalau pikiran Anda mengatakan tidak bisa panen, mulut Anda mengatakan tidak bisa panen, langkah Anda pun akan menjadi terhambat untuk bisa panen. Tetapi kalau pikiran Anda tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi, ketika pencobaan datang, Anda berpikir, aku akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita seperti yang aku alami. Tak sampaikan apa yang Anda katakan, menentukan apa yang Anda lakukan. Ayub telah mengutuk dirinya sendiri. Kita renungkan. Jika hari ini penderitaan yang Anda alami tidak menemukan jalan keluar. Jika hari ini pencobaan yang Anda terima sepertinya tidak selesai-selesai. Jangan-jangan berasal dari kata-kata kutuk mengutuk diri Anda sendiri. Cabut itu. Itulah langkah Ayub. Seorang petani harus tidak bersungut-sungut, harus tidak saling bersalahkan, harus tekun, harus sabar dan teguh hati. Berikutnya, setelah Ayub menarik kata-katanya, apa yang Tuhan perintahkan. Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub tidak hanya disuruh mencabut kata-katanya, tetapi Ayub disuruh untuk bisa mengampuni, untuk bisa memberkati ketiga sahabatnya yang telah menfitnah dia. Bahwa pencobaan yang Ayub alami itu berasal dari perbuatan dosa. Ayub terkena kutukan Allah. Orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah mematahkan langkah hidup kita, haruslah kita doakan, kita ampuni, dan kita berkati. Itu memang tidak gampang. Tetapi memang itulah. Sama seperti seorang petani. Kalau dia menghadapi hama. Kalau dia menghadapi musim kemarau. Menghadapi musim banjir. Dia salah dalam berpikir. Pasti tidak akan pernah mendapatkan panenan. Tarik kata-kata itu. Supaya langkah Anda punya langkah yang baru. Nah, ketika sesungguh Ayub setelah menarik kata-kata kutuknya dan mau mendoakan ketiga sahabatnya, apa yang terjadi dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. 2 kali lipat. Kita renungkan. Itu belajarlah seperti Ayub. Kalau lihat kejadian ini, kita jadi ingat. Apakah Anda ingin mendapatkan berkat dari Tuhan? Kalau Tuhan berkati,
Anda tidak hanya diberkati, tapi nanti akan dipakai menjadi alat pemberi berkat. Apakah Anda ingin diberkati Tuhan? Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Banyak orang, kalau saya tanya, Anda ingin berkat atau kutuk? Pasti berkat. Anda ingin diberkati Tuhan atau diberkati manusia? Pasti diberkati Tuhan. Semua orang pasti milihnya begitu. Tapi sayangnya dia tidak mau melakukan tindakan iman seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau Anda hari ini ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, syaratnya, perintahnya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya haruslah kamu memberkati. Jika kamu bisa memberkati orang yang berbuat jahat, orang yang mencaci kamu, orang yang menfitnah kamu, kamu akan diberkati Tuhan sendiri. Itu adalah perintah Tuhan. Sama seperti Ayub. Ketika ada orang berbuat jahat memfitnah bahwa Ayub ini berbuat dosa sehingga kena penyakit kutukan, dia kena penyakit busuk dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kemudian Ayub malah mengutuk dirinya sendiri, dia debat dengan tiga sahabatnya, debat dengan Allah sampai 42 bab. Tetapi begitu Ayub disadarkan, maka dia menarik kata-katanya, kemudian mendoakan ketiga sahabatnya. Maka Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Apakah Anda ingin diberkati Tuhan? Ingat, setiap hari jalan berkat Tuhan tersedia di depan Anda. Bagi bapak-bapak, bagi anak-anak muda, kalau naik mobil, naik kendaraan di jalan raya, itu sebenarnya banyak berkat Tuhan disediakan. Karena apa? Di jalan raya banyak orang yang menjengkelkan. Benar. Bagi Anda yang bekerja, ingat-ingat, jika di dalam pekerjaan Anda ada orang-orang yang menjengkelkan dan menfitnah Anda, itu adalah jalan berkat Tuhan yang disediakan bagi Anda. Kalau Anda dalam hubungan bermasyarakat, ada orang yang menfitnah Anda, itu jalan berkat yang disediakan Tuhan bagi Anda. Setiap hari sebenarnya jalan berkat Tuhan disediakan di depan kita. Penderitaan adalah berkat yang menyamar. Asal Anda mau mengampuni, asal Anda mau memberkati orang yang telah berbuat jahat, orang yang memfitnah, orang yang tidak suka pada Anda diberkati Tuhan. Talitakum membuktikan. Meskipun banyak orang yang mengatakan talitakum dengan kata-kata ini dan itu yang tidak baik, saya tidak pernah mengutuk mereka. Saya bersyukur setelah mereka mengatakan siapa orangnya dan mereka menjawab, saya langsung berdoa. Saudaraku A, B, C, aku mengampunimu. Aku memberkatimu. Tuhan Yesus mengubah aku dan kamu seperti yang Tuhan kehendaki.
Karena saya mengatasnamakan talitakum dan mereka menghina talitakum, ternyata sungguh-sungguh talitakum mendapatkan berkat 2 kali lipat. Tidak hanya kelompok ini diberkati, tetapi orang-orang yang ikut dalam kelompok ini pun akhirnya hidupnya diberkati. Belajarlah seperti Ayub. Ketika Anda sedang dicobai, ingat-ingat. Tuhan menyediakan hasil 2 kali lipat. Asal sabar. Teguh hati. Tidak bersungut-sungut, tidak saling bersalahkan, dan teguh. Dari semuanya itu kita akan katakan dalam nama Yesus. Supaya Tuhan yang akan mengajarkan kita untuk bisa sabar, teguh hati, tidak bersungut-sungut, dan tidak saling bersalahkan, serta bisa teguh. Apakah Anda ingin diberkati Tuhan secara luar biasa? Kita minta 5 hal tadi. Hati yang sabar, teguh hati, tidak bersungut-sungut, tidak saling bersalahkan, dan tekun. Mari kita masuk dalam hadiratnya. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena saat ini Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa ketika penderitaan datang, ketika pencobaan datang, sesungguhnya Engkau justru akan memberikan hasil 2 kali lipat. Kami tidak hanya akan Kau berkati, tetapi kami akan Kau pakai menjadi sarana pemberi berkat. Kami tidak hanya akan Kau sembuhkan, tapi kami akan Kau pakai jadi alat-Mu untuk bisa menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang mengalami penderitaan yang seperti kami alami. Dalam nama Yesus. Namun perintah-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan hasil yang seperti Engkau janjikan itu, maka kami harus bisa sabar, teguh hati, tidak bersungut-sungut, tidak saling bersalahkan, dan bisa bertekun. Jika itu bukan kuasa yang datang darimu, mustahil kami bisa melakukan. Maka Tuhan, berikanlah kami hati seorang petani, berikanlah kami hati seorang Ayub. Ketika penderitaan datang, kami tidak putus asa. Tetapi kami akan menggunakan kuasa nama-Mu, supaya kami Kau pakai jadi alat-Mu untuk bisa sabar, teguh hati, tidak bersungut-sungut, dan tidak saling mempersalahkan, serta bisa bertekun. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan minta kepada Allah di dalam nama Yesus, supaya kita diberikan hati seorang petani dan diberikan hati seorang Ayub. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau menjanjikan bahwa untuk mendapatkan kuasa mujizat-Mu, kami harus punya hati seorang petani dan seorang Ayub. Namun pada kenyataannya, saat kami berusaha untuk tidak berbuat dosa ketika pencobaan datang, seringkali kami ini melakukan hal yang tidak sabar, tidak bisa menahan emosi dan keinginan. Seringkali kami ini tidak kuat atau goyah di dalam keyakinan kami bahwa Engkau pasti akan selamatkan kami. Seringkali ketika pencobaan datang bertubi-tubi, kami seringkali bersungut-sungut. Seringkali ketika pencobaan datang bertubi-tubi, kami mempersalahkan, entah mempersalahkan orang, mempersalahkan Engkau, bahkan mempersalahkan diri kami sendiri. Bahkan kami Tuhan, ketika pencobaan datang bertubi-tubi, kami tidak bisa tekun untuk taat dan setia kepada-Mu dan melakukan perintah-Mu. Maka saat itu Tuhan,
berikanlah kami hati seorang petani dan hati seorang Ayub ketika dicobai, kami bisa berkata-kata seperti Ayub. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya. Saat ini juga hati seorang Ayub Engkau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Jadikanlah kami seperti Ayub yang sabar. Meskipun anak-anaknya seringkali pesta pora, tetapi Ayub tidak terpancing emosi. Dia mau mempersembahkan korban bakaran dan mau menebus dosa anak-anaknya, mau menebus dosa orang lain. Tidak terpancing emosi. Berikanlah kami hati yang teguh. Meskipun pencobaan datang bertubi-tubi, kami yakin bahwa Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Memang waktu dan cara yang Engkau berikan tidak seperti waktu dan cara yang kami harapkan. Tetapi kami percaya dengan teguh hati ketika pencobaan datang, Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus. Dan ingatkan kami juga Tuhan, ketika pencobaan datang, kami tidak akan bersungut-sungut. Kami tidak akan pernah menggerutu. Karena kami akan bisa mengatakan, Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jika saat ini apa yang kami miliki lepas, kami tetap akan memuji nama Tuhan. Meskipun saat ini apa yang kami punyai kesehatan sepertinya lepas, Engkau pasti akan pulihkan. Kami tidak bersungut-sungut. Kesehatan, rezeki, dan semua yang kami miliki berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Jika Tuhan yang mengambil dan kami tetap selalu memuji Tuhan, pasti Tuhan sanggup memberikan 2 kali lipat. Jika Tuhan yang memberi, maka tidak ada kuasa lain yang sanggup mengambilnya kecuali Tuhan mengizinkan. Dan jika Tuhan mengizinkan, kami tidak bersungut-sungut. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan 2 kali lipat. Yang keempat, Tuhan, berikanlah kami hati untuk tidak saling mempersalahkan. Meskipun orang-orang luar mengatakan begini dan begitu, menfitnah kami, atau menuduh kami, atau mereka mencoba untuk menjatuhkan kami, ingatkan kami untuk tidak saling mempersalahkan. Tapi kami akan mengampuni mereka, memberkati mereka. Dan Tuhan akan mengubah kami seperti yang berkehendaki, pasti seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ingatkan kami Tuhan, sesungguhnya berkat-Mu Engkau sediakan di depan kami setiap hari, bahkan setiap saat. Ketika kami menghadapi orang yang mencaci maki, ketika menghadapi orang yang berbuat jahat, ketika menghadapi orang yang menfitnah, saat kami menarik kata-kata kami, mengutuk diri kami sendiri. Yang kedua, mau mendoakan dan memberkati mereka, serta mengampuni mereka, Engkau akan memberkati kami. Dan tidak hanya Kau berkati, maka kami akan Kujadikan menjadi sarana pemberi berkat. Dalam nama Yesus. Dan yang kelima, Tuhan, berikanlah kami hati yang teguh, taat dan setia. Seperti Engkau telah memuji Ayub di hadapan iblis. Tidak ada seorang pun di bumi yang sedemikian saleh dan jujur dan takut akan Allah. Meskipun Engkau membujuk aku untuk mencelakakan Ayub dengan tanpa alasan,
tetapi dia tetap tekun, taat dan setia kepada. Ingatkan kami Tuhan, dalam penderitaan sesungguhnya Engkau benar-benar ingin menjadikan kami menjadi saksi dan alatmu. Kami tetap akan taat dan setia. Kami tetap akan tekun berada dalam pertobatan, berada dalam firman, dan berada dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan dari kesemuanya itu, berikanlah kami kuasa nama Yesus, supaya saat kami minta dalam nama Yesus, Engkau yang akan melakukan, menggunakan kami untuk bisa sabar, teguh hati, tidak bersungut-sungut, tidak saling mempersalahkan, dan bisa tekun. Jika bukan Engkau yang melakukan, mustahil dalam pencobaan kami bisa melakukan itu. Maka yang terakhir Tuhan, berikanlah kami kuasa nama Yesus untuk bisa melakukan semua yang Engkau perintahkan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga kuasa nama Yesus yang kudus dan luar biasa itu Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Kami percaya saat ini apapun penderitaan yang kami alami, saat kami akan melakukan untuk bisa sabar, untuk bisa teguh hati, untuk tidak bersungut-sungut, tidak saling persalahkan, dan bisa tekun, kami katakan dengan kata-kata dalam nama Yesus. Engkau yang ada dalam diri kami yang kami imani, melakukan kami menjadi alat-Mu sendiri. Sehingga kami percaya bersabar dalam penderitaan, Engkau tidak hanya memberikan kami panenan, tetapi panen raya. Tidak hanya memberikan pemulihan, tetapi Kau pakai jadi saksi alat-Mu untuk bisa memulihkan orang lain. Tidak hanya akan Kau berkati, tetapi Kau pakai menjadi sarana pemberi berkat bagi banyak orang. Engkau akan pulihkan hidup kami, langkah kami 2 kali lipat. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan atas apa yang tidak kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Mohon berkat-Mu dalam kuat kuasa nama-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pujon, materi penginjilan pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa, yang akan selalu mengingatkan kita untuk tekun dalam pencobaan. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, kita akan tutup dengan lagu pujian Pelangi Jalur Hujan.
yang abadi. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan membuka dengan 3 pertanyaan ya Pak Pujo. Ya. Monggo Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berkenan untuk bertanya atau bersaksi mungkin Pak Pujo ya. Ya. Dipersilakan. Monggo, siapa yang mau bertanya atau bersaksi? Ya. Monggo, siapa? Saya mau bertanya, Mas. Selamat Ya, malam. siapa? Saya Dewi dari Panjangan, Mas. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya silakan dibuka speakernya, di mute. Sudah Ya. saya buka, Mbak. Oh, ya. Ibu, silakan Ibu. Oke. Mas Pujo, saya mau bertanya. Dulu Mas Pujo pernah ngajari saya, kalau misalnya kita ada ada orang lain gitu, ada orang lain meminjam uang kepada kita, jangan kita tertagih, tetapi kita doakan. Kita doakan dan kita doakan agar hidupnya baik dan lain sebagainya. Jika dia ada, dia pasti akan mengembalikan. Dan kita harus ikhlas dalam artian orang balik orang apa gitu. Kemudian ketika dengan kita sudah melakukannya dengan ikhlas dan tidak mengharapkan kembali, ketika orang itu mengalami malah mengalami beberapa hal yang kayak musibah seperti itu, apakah itu ada hubungannya dengan Islam? Jangan kita tidak dalam bahasanya Jawanya kita tidak nyepakani loh gitu. Itu bagaimana Mas Pujo dalam konteks yang sudah kita doakan itu? Iya. Dikatakan ya, memang di hadapan Tuhan ya, kalau kita sudah melepaskan barang dari tangan itu harus dianggap hilang. Ya, Mengapa seperti itu? Karena jangan sampai hubungan persaudaraan atau hubungan kasih itu dikalahkan hanya dengan barang dunia. Ingat ya, memang dunia itu sulit dicari, tetapi yang paling sulit dicari adalah pencipta dunia. Jika kita sudah mengimani bahwa kita memiliki sang pencipta dunia, tidak usah khawatir. Ya, selama kita ini menyerahkan kepada Tuhan akan dipulihkan. Caranya yang pertama,
Jadi kalau misalnya memang terjadi pinjam meminjam, kalau orang itu belum bisa mengembalikan, pikiran kita harus mengatakan bahwa dia tidak punya uang, maka dia belum bisa mengembalikan. Nah, kenapa dia kok tidak punya uang? Usahanya berarti kurang lancar. Makanya supaya dia bisa mengembalikan, maka kita harus mendoakan supaya usahanya diberkati. Mungkin ada orang dunia ini aneh. Dia sudah seperti itu, kenapa kita harus mendoakan dia? Aku tidak diberkati, kenapa harus diberkati dia? Tetapi perintah Tuhan begitu. Di mana ada ketidakadilan, di situ kasih karunia dinyatakan. Kalau kita ingin menerima kasih karunia atau ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan atau berkat Tuhan, ya dikatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Doakan mereka. Jadi kalau kita sudah tahu, jangan sampai hanya karena urusan dunia, kasih yang kita miliki hilang. Ya. Dan percaya kalau kita sungguh-sungguh bisa mengampuni dan memberkati mereka, janji Tuhan tidak pernah meleset. Kita akan dipulihkan 2 kali lipat, walaupun mungkin tidak dari dia. Tapi iblis seringkali merusak pikiran kita. Meskipun kita sudah dipulihkan 2 kali lipat, seringkali kita masih ingat pada orang lain yang dulu pernah berikan pada kita, ya, yang pernah utang pada kita, dengan berpikir seandainya dia mengembalikan, wah pasti akan lebih dan lain-lain. Kita renungkan, ya, itu namanya adalah supaya kita menjadi manusia rohani. Dan apabila orang itu ternyata ketika hidupnya seperti itu, maka Tuhan mengatakan, ya, kita ini harus mendoakan orang yang berbuat jahat. Kita ini tetap harus memberkati orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai urusan dunia kita dikalahkan oleh iblis merusak kasih yang kita dapatkan. Ya. Dan kalau memang dulu kita pernah nyepatan, ya, karena ini tadi siang ada orang datang, ya, juga sama, dia datang menangis. Karena apa? Dia jengkel dengan seorang ketika masih dalam kandungan, dia hamil 4 bulan, ya, karena dia tidak menghargai orang tua dan lain-lain, dia mengatakan, ya, "Meh, ngalami apa anakmu ini? Ya, anakmu pasti tidak lahir selamat, mati." Dia mengatakan kandungannya masih 4 bulan. Ternyata bayi itu lahir dengan selamat. Tadi dia dapat info, 3 hari yang lalu dapat info anak itu sakit. Dan ternyata di ICU. Dia masih belum bisa mengampuni. Setelah dibuka Tuhan Yesus di jalan raya tadi, dia tidak sampai ke rumah, dia datang ke tempat saya dan mengatakan, itu semua karena kata-kata saya. Saya katakan, tarik kata-katamu. Tarik, bertobat. Kemudian silahkan kamu ke rumah sakit. Ya, kalau boleh masuk, kamu urapi, kamu doakan anak itu. Anak itu salah apa? Kenapa kamu kutuk? Dan kutukan itu bisa menjadi nyata. Ya, kita renungkan. Seringkali ketika kita ini ditipu oleh masalah duniawi atau oleh masalah manusiawi, entah harta benda, entah harga diri, seringkali kita menjadi anak iblis karena mulut kita muncul kata-kata kutuk, caci maki, sumpah serapah. Jika kita bisa mengampuni 2 kali lipat. Jelas? Nah, jelas Mbak Dwi? Jelas ya? Nah, bertobat kata-katanya ya. Tetapi ketika yang ke belakangnya kok malah sering kena masalah gitu, ya tidak apa-apa. Saya nggak sempat gitu loh gitu loh maksudnya. Kita kan tidak tahu bahwa dia berdosa dengan siapa. Tapi yang paling penting, urusan kita dengan Tuhan sudah selesai. Benar ya?
Sama seperti orang yang menipu atau contoh Mbak Dian ya, yang ada di Jalan Indrapasta kena penyakit kanker yang waktu itu kita ceritakan suaminya selingkuh. Dia sakit hati sehingga menjadi kena penyakit kanker payudara. Saya katakan bertobat. Loh, suami sang selingkuh kenapa aku bertobat? Karena Anda sakit hati. Sakit hati itulah yang harus dipertobatkan. Soal suami Anda selingkuh itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada dia. Tetapi kalau suami Anda tidak ada yang nebus, tidak ada yang mengampuni, yang memberkati, tidak nebus, suami Anda tetap akan begitu. Sama seperti manusia. Manusia itu begitu berbuat dosa, diserahkan pada iblis, dibuang ke dunia, terpisah dengan Allah. Manusia tahu sakit hati itu dosa, tahu. Tapi manusia tidak bisa melepaskan hidupnya dari sakit hati. Makanya manusia supaya bisa mengampuni yang tidak sakit hati, yang tidak berdosa, harus menebus. Maka Tuhan turun ke dunia menebus manusia. Sama. Jadi, kalau kita ingin menyelamatkan orang, syaratnya kita selamat dulu. Untuk bisa selamat, kita harus memiliki sang juru selamat. Untuk memiliki sang juru selamat, kita harus bersih. Untuk bersih harus bertobat. Kemudian Roh Kudus datang dan kita minta dalam nama Yesus, maka Tuhan yang dalam diri kita yang melakukan. Soal dia nanti kok masih begini dan begitu, karena yang kita tahu dosa yang kita perbuat dengan dia itu, tapi kita nggak tahu dosa mereka yang mereka berbuat apa saja, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting, terus ampuni, berkati, ubah dia Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi jangan sampai satu, kita merasa selalu bersalah kalau kita sudah bertobat. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Kalau Tuhan melihat masa lalu, tidak pernah ada Paulus. Karena yang dilihat hanya Saulus. Tuhan tidak pernah bisa mengambil murid bernama Matius. Karena Matius pemungut cukai. Apa yang sudah kita pertobatkan, imani, Tuhan sudah mengampuni. Kalau dia yang kita berdosa dengan orang itu, dan orang itu masih dalam masalah, doakan saja. Karena kita nggak tahu dosa mereka apa saja, hukumannya apa saja. Ya, jelas? Jelas ya? Tetap ampun dan jangan merasa bersalah. Ya, Terima kasih. oke. Ya, monggo yang lain. Siapa? Mudeng atau mubeng ini? Silakan jika ada yang mau bertanya lagi atau akan bersaksi. Ini temanya sangat luar biasa ya. Kita diingatkan untuk tetap bersabar dalam penderitaan, bersabar dan berteguh hati. Harus sabar, harus teguh hati, tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan, dan tekun. Saya percaya dan saya yakin mungkin Bapak Ibu tuh punya pertanyaan atau punya kesaksian, tetapi tidak berani untuk mengungkapkan. Benar ya? Gitu ya. Makanya ini adalah kesempatan ini kita membuka hati Bapak Ibu jika ada ganjelan atau ingin bersaksi tentang apa yang sudah dialami, monggo. Kita masih ada, kita buka lagi untuk 2 pertanyaan atau kesaksian. Monggo. Ada? Ada? Ya, monggo. Saya tunggu 1 menit. Ya. Ya. Selamat malam Pak Pujo. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya. Teman saya itu bilangnya kan
rumahnya angker. Ini agak melenceng dari tema ya Pak. Bilangnya kan rumahnya itu angker. Terus mereka itu berdoa bersama keluarga. Mereka kok menyebutkan gini, ibu saya bisa berbahasa roh. Nah, yang dimaksud berbahasa roh itu gimana ya Pak? Saya kok nggak mudeng gitu. Ya. Pertanyaannya. Ya. Namanya bahasa roh berarti yang berkata-kata adalah roh. Nah ya, roh ini ya. Nah roh itu ada 4. Ya, yaitu roh kudus, roh malaikat, roh jahat, dan roh manusia. Jadi roh jahat pun juga bisa berbahasa roh. Nah biasanya itu adalah mantra-mantra yang nggak jelas. Ya. Nah itu malaikat pun juga bisa bahasa roh. Nah sebenarnya bahasa roh yang benar itu ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Dikatakan demikian ini ya. Kita belajar ya. Pada suatu hari, Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Artinya besar, ya. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh itu berasal dari Roh Kudus, diberikan kepada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Yang kedua, sebenarnya bahasa roh itu kalau Anda baca dalam kitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, itu bahasa roh itu tulisannya speak in tongues, bahasa lidah. Jadi lidahnya yang bergerak, bukan bibirnya. Ya. Jadi lidahnya bergerak, ya. Itu adalah bahasa roh. Ya. Kalau bibirnya itu bukan bahasa Roh Kudus. Karena banyak yang mengajarkan supaya menjadi rohani, itu diajarkan bahasa roh. Mengatakan, ucapkan dengan cepat, singkat, karapa. Wah, itu kan tidak ada artinya. Karena memang bahasa roh adalah glosolalia, ya, glosolalia, bahasa yang diulang-ulang tapi tanpa makna. Ya. Kalau saya mengatakan seperti itu, tidak sikasnya apa? Dan kita jawani ya, tak suruh ngomong, semerikete. Apakah itu bahasa roh? Tidak. Bahasa adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Ketika seorang berdoa, itu menggunakan bahasa roh, itu bisa kelihatan dari lidah atau bibir. Mungkin bibirnya bergerak, tapi yang paling utama adalah lidahnya. Lidah bergerak. Ya. Kemudian setelah itu, setelah ada pujian penyembahan, nanti tiba-tiba bibir bisa bergerak, tapi tetap suara pertama dari lidah. Itu bisa. Ya. Nah, ini sudah kita belajar. Jadi kalau orang berdoa sedang mengusir setan, ya, itu dia bisa bahasa roh. Apakah pasti bahasa kudus? Itu perlu uji roh. Sebenarnya bahasa roh tidak digunakan untuk mengusir setan. Sebenarnya bahasa roh juga tidak digunakan untuk menyembuhkan. Bahasa roh itu digunakan untuk menyembah dan berdoa. Yuk kita baca ya. Belajar saja ya. Jadi nanti supaya kita tahu ya. 1 Korintus. Nih. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi bahasa roh adalah bahasa doa. Roh manusia dengan roh Allah itu omong-omong. Ya. Nah, jadi kalau orang mengusir setan dengan bahasa roh, ya, ingat-ingat apakah
itu salah, saya katakan tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Namanya saja mengusir setan. Ya diusir dengan kata-kata. Keluar! Itu. Benar ya? Asal ngomong dalam nama Yesus. Ya, jadi memang saya seringkali menemukan banyak orang yang bisa bahasa roh, tetapi bukan bahasa lidah, bukan speak in tongues, tetapi bahasa lips. Ya, speak in lips, bibir, bukan. Ya, speak in tongues, lidah. Ya, jelas ya. Jadi apakah itu salah? Tidak. Saya katakan kurang tepat. Kalau kita ngusir setan harus dengan jelas namanya ngusir. Sama seperti ngusir anjing, jelas. Keluar. Jelas ya? Nah, itu perlu namanya uji roh. Apakah benar? Karena kalau tidak ketemu dengan orangnya, tidak tahu apakah itu bahasa Roh Kudus atau tidak. Ya? Karena roh ada 4, roh kudus, roh malaikat, roh jahat, dan roh manusia. Ya? Jelas? Jelas Pak, terima Jelas kasih. ya? Makanya nanti kalau usir setan, ngusir ya dengan kata-kata usiran. Gitu ya? Ya. Dengan percaya saja. Ya, ngusir setan tidak perlu Anda dapat Roh Kudus, dengan percaya itu bisa. Ya, nah nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang cara mengusir setan. Ya, gampang sekali kalau tahu caranya. Jelas ya? Ya, itu Ya bahasa jelas roh. Pak, terima kasih. Ya. Enggak, yang lain? Ada lagi mungkin kesaksian. Jadi Bapak Ibu, kesaksian itu harus dinyatakan ya, agar nama Tuhan itu dimuliakan. Untuk kesaksian yang itu harus dinyatakan itu ada dalam kitab suci, itu di Yohanes 1 ayat 7. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin menyatakan kesaksiannya agar nama Tuhan kita lebih dimuliakan, monggo. Ini ada satu lagi untuk penanya atau untuk yang mau memberikan saksi. Sebelum tali tabung ini kita tutup. Tali tabung ini kita tutup. Monggo. Ya. Kok tidur semua ya? Ada? Monggo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Wow. Ada di chat ada pertanyaan Pak Pujo Ya, dari ya. Ignatius Eko. Apakah buah sabar dalam penderitaan? Bagaimana kalau penderitaan kita sampai di ujung usia? Gimana? Dari sebentar. Hmm. Dari Pak Ignatius Eko. Ya. Izin bertanya Pak Pujo, Ya. apakah buah sabar dalam penderitaan? Bagaimana kalau penderitaan kita sampai di ujung usia? Ya. Ya. Baik. Ya. Tadi dikatakan bahwa bersabar di dalam penderitaan. Ya. Supaya kita mengimani bahwa ketika dalam penderitaan kita ini sebenarnya dipersiapkan menjadi saksi dan alat Tuhan Yesus. Dengan tindakan iman, asal teguh hati imannya kuat, Tuhan tetap tinggal dalam dirinya seperti Ayub percaya. Meskipun zaman Ayub Allahnya masih di surga, tetapi Ayub percaya bahwa imannya teguh hati, tidak goyah dengan pencobaan. Maka Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selama iman saya kepada Tuhan Yesus tetap teguh, ketika pencobaan datang, saya pasti bisa sabar, teguh hati, tidak bersungut-sungut, tidak saling memaksakan dan bisa tekun. Tuhan yang ada dalam diri saya pasti akan menyelamatkan saya
tidak hanya menyelamatkan saya, Tuhan akan pakai saya di saksinya untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Dia selamat untuk bisa menyelamatkan 2 kali lipat. Tetapi ternyata ketika dalam pencobaan dia tetap teguh hati, dia memiliki Tuhan. Selama dia hidup akan jadi milik dan Tuhan. Kalau dagingnya mati dan dia tetap teguh hati dalam iman Tuhan tinggal dalam dirinya, dia percaya. Mati pun dalam senyum. Karena apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selama imannya tidak goyah, mau mati sekarang atau mati besok, baginya tidak masalah. Selama imannya tidak teguh, karena dia percaya memiliki surga, pasti yang punya surga yang telah diimani dalam dirinya akan membawa dia ke surga. Karena Iblis tahu banyak orang yang sudah mengikuti Yesus bisa berhenti di tengah jalan. Akhirnya masuk neraka. Contohnya Yudas Iskariot. Dia dipilih dan ikut Yesus selama 3 tahun hanya karena dia pegang bendahara, kemudian dia punya niat jahat. Akhirnya menjual Yesus. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan akan mengampuni. Sayangnya Yudas tidak bertobat, malah dia bunuh diri. Diawali dengan roh, berakhir dengan daging. Tetapi Saulus ketika dia bertobat, berdosa dan bertobat, Tuhan ampuni dan Tuhan ampuni. Dalam penderitaan seperti apapun, imani Tuhan tinggal dalam diri kita. Pasti tidak hanya selamat, tapi akan dipakai untuk menyelamatkan. Dan kalaupun di dunia ini kita tidak diselamatkan dagingnya, asal roh kita selamat karena memiliki Sang Juru Selamat, bersyukurlah bahwa kita akan dibawa ke surga. Ya, karena di dalam ceritaku orang yang menderita mati dalam firman itu juga tidak sedikit. Ya, contohnya ibunya Bu Ira di BNP. Ya, seminggu yang lalu ya, dia minta didoakan karena ulang tahun. Seminggu kemudian dia ingin dilayani. Hanya firman yang disampaikan itu cuma 4 ayat. Ya, Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 23. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika tak sampai berdua ayat, mana yang harus dipilih aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Ya, ketika selesai 2 ayat, ya secara roh saya melihat bahwa ibunya sudah meninggal, tapi tetap tak sampaikan. Ya, setelah selesai, saya katakan pada Bu Ira, sekarang silahkan panggil dokter atau panggil orang yang tahu medis. Kenapa Pak? Tidak apa-apa. Soalnya ibu Anda sudah tidak ada. Dia meninggal dalam firman, penderitaan yang dialami sampai akhir hayat. Tapi dia tetap mati dalam senyum. Karena apa? Dia meninggal di dalam firman, di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang menderita, yang tetap menderita di dalam Tuhan. Jelas? Iman. Ingat-ingat, hidup kita sudah percaya pada Yesus, tidak lagi seperti orang dunia. Ya, tidak lagi hidup kita seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Saat kita berhasil, ada di atas. Saat kita gagal, katanya di bawah. Saat kita sehat, katanya di atas. Saat kita sakit, katanya di bawah. Tidak. Hidup kita tidak seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak. Hidup kita ada di dalam Yesus. Meskipun kita berhasil, meskipun kita sehat, kita berada di dalam Yesus. Meskipun kita bangkrut, meskipun kita sakit, kita tetap berada di dalam Yesus. Selama hidup kita dalam Yesus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jelas? Ya. Apakah bisa mewakili jawabannya? Ya. Nah, bersyukurlah. Ya, ingat-ingat Tuhan tetap Maha baik. Percaya? Meskipun hidup Anda sekarang dalam keadaan tidak baik. Tapi ketika Anda percaya yang Maha baik tinggal dalam diri Anda, meskipun Anda sekarang tidak dalam keadaan baik, pasti akan dibikin baik. Tuhan
Tuhan tetap sang penyembuh, percaya? Amin. Meskipun Anda sekarang dalam keadaan sakit. Jika Anda percaya sang penyembuh tinggal dalam diri Anda, tak sampaikan kesembuhan rohani dan jiwani serta jasmani akan terjadi. Amin. Yang paling penting, Tuhan selamatkan roh manusia lebih dahulu. Jiwanya akan tenang, menghadapi pencobaan daging, dia tidak akan lagi takut khawatir. Terjawab? Ya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang masih ingin berkonsultasi dengan Bapak Pujo, mungkin bisa langsung ke WhatsApp-nya Pak Pujo jalur pribadi di nomor 08383833141. Pak Pujo akan selalu siap untuk menjawab apapun yang nanti Bapak Ibu mau konsultasikan. Dan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus pada Zoom online Talitakum pada malam hari ini. Sampai ketemu hari Senin mendatang jam 9 malam. Jam 7 malam, maaf. Jam 7 malam kita mulainya. Selamat malam, berkat dalam, Tuhan Yesus memberkati.